Mama bilang, saya pamit ya, saya pindah. Terus istrinya bilang, kakak pindah? Iya. Ya rumah kosong lagi ya, kata dia gitu. Terus, iya maaf ya gitu. Kakak pindah kenapa? Ada kejadian ya? Terus gue liat ada cewek cantik banget. Aku kan bingung ya, kok ada cewek cantik di rumah kosong. Terus gue tanya, Mbak, kok di situ sendirian? Wah, tiba-tiba dia balik, terus dia ketawa, dia terbang. Ini di area mananya rumah? Jadi di dapur tuh ada tangga ke atas kan, ke kamar pembantu. Jadi dari kamar pembantu sering tuh si Mbak Kun itu turun, tapi kebalik ya. Jadi kayak begini tuh Kun. Sampai suatu hari si Ayu nih kesel, dimarahin mama mulu gara-gara itu, karena dia harus bersihin kembang-kembangnya dulu itu. Dia tuh pernah jadi bangun sengaja lebih pagi, abis sholat dia godok air, udah disiapin sama dia malam. Jadi pas jam 4:30 dia buka pintu kamar mandi, dia lihat di kamar mandi mama tuh ada perempuan lagi duduk kayak di dengklek gitu, rambutnya panjang banget hitam, lagi begini, dan banyak kembang-kembang kayak lagi mandi. Aku kayak ngomong gitu abis sholat, maaf ya kalau kehadiran aku ganggu kamu mungkin, karena aku tahu dia udah lama di situ, bahkan sebelum rumah ini dibangun dia udah di situ. Aku di sini cuma mau numpang tinggal saja, nggak selamanya aku di sini kok, gitu. Jadi kita sama-sama aja, kamu di mana ya udah, aku tidak akan ngusik tempatmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Narasi Misteri. Balik lagi sama gue Randy Mulya. Dan di Narasi Misteri kita akan menceritakan kisah-kisah pengalaman pribadi dan terjadi di luar nalar dari para narasumber yang datang ke sini. Nah, kali ini gue udah kedatangan salah satu narasumber yang punya pengalaman bisa dibilang di luar nalar, menyangkut mistis, dan dengan track record yang cukup panjang nih di hidupnya nih. Kita langsung aja kenalan. Halo Miss Tutu. Halo. Sehat ya? Insya Allah. Nih tadi kan kita sedikit ngobrol-ngobrol nih. Nah kira-kira kisi-kisi buat teman-teman di rumah nih. Pengalaman yang mana nih yang mau Miss Tutu ceritain nih? Aku bakalan cerita pengalaman aku. Kebetulan kan aku agak nomaden nih, sering-sering pindah rumah. Jadi aku cerita masing-masing rumah aja ya. Wah seru nih. Dan setiap pindah-pindah itu selalu ada aja tuh ya hal-hal yang ada aja. Nah, kita tahan dulu nih. Nah buat teman-teman yang penasaran tentang pengalaman apa yang dialamin sama Miss Tutu, lo tonton video ini sampai habis, jangan lo skip aja iklannya. Gue yakin ini bakal seru banget cerita yang satu ini. Dan buat kalian yang punya pengalaman, lo juga bisa menceritakan ke Narasi Misteri. Lo tinggal DM ke Instagramnya Narasi Misteri atau email ke Narasi Misteri seperti yang ada di deskripsi di bawah. Dan buat kalian jangan lupa follow akun TikTok Narasi Misteri karena di sana ada konten-konten yang berbeda dari YouTube dan Instagramnya Narasi Misteri. Ya udah, kita nggak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk ke ceritanya. Gimana ceritanya? Lo tunggu sampai habis. Karena di dunia ini bukan cuman kita yang nempatin. Jadi gini, suatu hari tuh kalau nggak salah itu hari, kata mama tuh hari Jumat. Jadi papa abis dinas entah ke Bukit Tinggi apa kemana lah gitu. Ke Medan, papa dinas ke Medan dari hari Rabu, pulanglah Jumat malam. Nah papa pulang karena capek, abis sholat maghrib kata mama, dia tidur di kamar. Nah terus kan mama tuh hobi nonton TV kan, entah video, zaman itu video nggak ada DVD gitu. Nonton TV di ruang luar kamar. Jadi ini posisinya gini. Let's say ini kamar mama papa. Di sini ya. Di sini TV, sini. Terus mama nonton di sini. Di belakangnya mama itu pintu kamar mandi. Nah,
kamar mandinya masih model yang pakai sumur. Oh. Kan nggak tahu ya kalau di saat itu tuh di Sumber banyak deh yang kamar mandi kayak gitu. Iya. Jadi cuman open air, kita bisa lihat keluar gitu, cuma dinding-dinding aja. Bilik aja ya? Nggak bilik sih, dinding, cuman nggak ada atap. Nggak ada atap. Bisa lihat langit sama pohon-pohon, ada sumur, terus ada kloset, entah WC duduk atau WC jongkok gitu, gayung sama ember, biasanya udah gitu kan. Pokoknya saat itu modelnya gitu deh kamar mandi ya. Nah, jadi jatuhnya pintunya tuh kalau dibuka tuh ngebelakangin mama, jadi mama di sini. Mama nonton tuh, abis nyusuin aku. Nah, aku ditaruh di kasur kecil gitu kan mama, akunya tidur sama mama. Jadi mama sambil nengok aku sambil nonton, ngawasin. Nah, terus yang mama kaget tuh, tiba-tiba papa keluar dari kamar. Kan papa namanya tidur habis sholat maghrib masih pakai sarung kan. Papaku modelannya pakai sarung gitu, pakai kaos, pakai sarung. Sarung terus kamar mandi. Nah, cuman yang aneh kata mama, papa masuk kamar mandi pintunya dibuka doang. Nggak ditutup lagi, biasanya orang kan buka tutup lagi dong. Ini benar-benar dibuka, jadi mama kayak di belakang pintu gitu. Terus ya mama cuek aja, mama mikir, mungkin si papa udah kebelet kali, jadi ya udah nggak matiin lampu, nggak nutup pintu. Tapi mama selama nonton tuh aneh kayak, kok papa nggak ada suaranya ya? Biasanya kan namanya orang BAB tuh entah ada suara pipisnya, suara plung gitu lah pokoknya intinya. Ada suara air lah ya. Pokoknya ada suara lah, suara-suara berisik. Ini kok nggak ada suaranya. Terus ini kejadiannya kata mama nggak salah jam 8:30 malam. Udah terus sampai jam 9 nih mama nonton sinetron saat itu kata mama abis filmnya. Terus papa kok nggak keluar ya? Nah si mama nggak tahu kenapa hatinya saat itu dia jalan ke kamar, buka pintu, tahu nggak apa yang terjadi? Papa lagi tidur. Sedangkan yang tadi di kamar mandi belum balik. Mama diam dong. Mama bilang, yang dari kamar mandi siapa? Terus mama bangunin papa. Pah. Megangin kaki gini. Pah. Papa aku bangun. Hah? Kenapa dek? Nah gitu. Pah. Papa dari tadi tidur, belum bangun-bangun. Iya, saya baru bangun ini, dibangunin kamu, saya tidur dari abis maghrib. Kenapa? Kata papaku. Minta tolong dong, boleh nggak? Apa? Terus itu tuh kan lagi di luar nih. Tolong dong diambilin yang mama dalam. Sama habis itu tutup pintu kamar mandi, tarikin dia. Nah papaku tuh nggak nanya lebih lanjut. Dia nurut aja, namanya orang habis setengah sadar gitu kan. Terus dia bangun, dia pertama tutup pintu kamar mandi. Terus dia angkat aku, dikasih mama, dia narik TV ke dalam kamar, dia tutup. Terus habis itu papa lanjut tidur. Si mama nggak bisa tidur. Terus kata mama, habis mama masuk kamar itu, ditarikin TV sama aku di dalam tuh, kata mama aku sempet rewel, terus ada bunyi-bunyi kayak anjing gitu, au gitu. Dia tuh bunyi kayak ngiter gitu di sekitar rumah. Yang kata mama, aku nggak salah di sekitar situ nggak ada yang mirip anjing, gitu. Ini rumah yang di tengah kota ini ya. Kota. Udah. Besok pagi, dan mama tuh katanya bilang malam tuh mama nggak bisa tidur, dan kata mama aku nangis mulu, jadi gantian papa gendong. Jadi aku kalau ditaruh nangis, digendong nggak nangis, digendong papa, digendong mama, jadi tidurnya jadi nggak tenang gitu. Besok paginya habis sholat subuh, kan biasanya pagi tuh udah disiapin tuh sama Ayu tadi sarapan di meja makan, taruhin meja makan tuh udah ada sarapan sama tehnya papa, biasanya papa ngeteh. Terus mama duduk. Terus papa nanya, semalam tuh kenapa sih dek? Nah, mama cerita dong kejadian itu. Terus mama bilang, papa bilang, masa gitu? Iya pak, bajunya persis nih sama yang papa pakai saat itu. Loh, aku tuh benar-benar tidur dek, nggak keluar sama sekali. Lagian kalau aku kamar mandi, masa iya pintunya nggak ditutup? Papa ngomong gitu kan. Namanya di rumah ini yang perempuan nggak kamu toh ada Ayu juga. Maksudnya kan etika lah ya gitu. Nah terus habis itu si Ayu kan lagi nyapu di sekitar mama papa. Terus si Ayu tuh ngomong, Bu, Pak, maaf, saya boleh cerita nggak? Boleh? Sini yuk, disuruh mama duduk gitu. Duduklah si Ayu di sebelah mama, nggak salah. Jadi gini, waktu papa dinas di Medan, kan itu hari Rabu kan, pulangnya Jumat. Ini kejadiannya Sabtu nih yang pas cerita. Jadi katanya Rabu malam, sama Kamis malam Jumat, Rabu malam Kamis, Kamis malam Jumat, si Ayu ini kan tidurnya
kamarnya jauh dong dari mama papa. Nah, kata Ayu tuh malam sekitar jam 12 katanya ada yang ngetok jendela dia. Jadi dia tuh kamarnya kayak pintu sama jendela lawas, jendela yang kita gini-giniin gitu loh. Tahu kan? Yang kaca kita gerakin gini, kita gerakin gini. Nah, dia tuh tutup horden, terus katanya ada yang ngetok kaca, terus manggil, yuk, tapi suara papa. Cuman nama dia cuekin, karena dia waktu diketok bapak, dia tuh pikirannya udah mana-mana. Jadi dia bilang, Bu maaf ya saya pikirannya udah aneh-aneh. Emang kamu mikir apa? Kata mama. Saya tuh mikir takutnya bapak mau merkosa saya, ngomong gitu jujur. Tapi kan nggak mungkin ya, wong saya elek. Maksudnya dia ngomong, maksudnya saya jelek gitu. Ibu kan cantik ya, masa bapak sama saya, logika aja dia gitu. Terus saya juga aneh Bu, masa bapak ngetoknya jendela? Biasanya kan bapak selalu ngetok pintu. Jadi papaku tuh kalau minta tolong ngetoknya pintu, nggak pernah ngetok jendela. Gitu. Terus papa tuh biasanya nggak manggil yuk langsung ngetok, yuk tolong ini, langsung ngomong gitu biasanya. Nah terus habis itu saya waktu diketok saya nggak jawab Bu, saya diem aja, dalam hati saya doa-doa. Kata dia, loh kok kamu baru cerita? Kata mama papaku. Iya saya nggak enak Bu, saya juga bingung kok bisa-bisanya bapak bela-belain pulang dari Medan cuma buat saya doang. Maksudnya nggak masuk di akal saya gitu loh Bu. Terus papaku bilang, saya di Medan nggak pulang ke sini yuk, benar-benar nginep di Medan gitu. Terus habis itu si mama juga mengiyakan karena kalau nggak salah pas papa dinas tuh adalah malam papa telepon ke rumah gitu. Terus habis itu Ayu cerita lagi, jadi dia itu kan punya kebiasaan tiap pagi nyiapin air panas buat mama mandi pagi atau buat aku mandi. Nah waktu itu sama buat papa biasanya suka nyiapin air panas gitu, maksudnya biar mandi air panas biar melek gitu ya. Nah waktu itu dia tuh sering banget kayak ngambil air dari sumur buat masak air kan. Nah suatu hari dia tuh pernah dimarahin mama selang tinggal di rumah itu gara-gara dia tuh selalu telat nyiapin air. Jadi harusnya airnya ready jam 6 nih air panas, dia baru nyiapin tuh 6.15, 6.20. Ternyata dia cerita kenapa telat. Jadi dia tiap pagi bangun, dia kan kalau bangun tuh kata mama sholat subuh, terus langsung kamar mandi. Nah dia di kamar mandi suka lihat ada serpihan kembang 7 rupa gitu. Nah kan dia mikir ya masa iya mama aku nih mandi kembang gitu. Ditambah lagi masa iya ibu mandi kembang gak minta saya yang siapin. Maksudnya aneh aja karena mama tuh tipikal yang saat itu selalu yuk tolong dong ngambilin air di sumur pindahin ke ember ya saya mau mandi. Ya masa iya dia mindahin sendiri gitu, namanya ada saya kan minta tolong saya dong harusnya. Sampai suatu hari si Ayu nih kesel dimarahin mama mulu gara-gara itu karena dia harus bersihin kembang-kembangnya dulu itu. Dia tuh pernah jadi bangun sengaja lebih pagi, habis sholat dia godok air udah disiapin sama dia malam. Jadi pas jam 4:30 dia buka pintu kamar mandi, dia lihat di kamar mandi mama tuh ada perempuan lagi duduk kayak di dengklek gitu, rambutnya panjang banget hitam, lagi begini dan banyak kembang-kembang kayak lagi mandi. Dia kesel, kata mama emang dia berani situ, dia ambil air panas disiram ke perempuan itu. Terus pas disiram air panas tuh katanya perempuannya teriak, terus berubah jadi ular masuk ke saluran air. Terus mama bilang, yuk kenapa kamu baru cerita sama saya sekarang? Saya takut ibu gak percaya Bu. Saya tuh mau cerita sama ibu gak enak, jadi saya tahan-tahan aja. Gitu. Kata bapak ya kamu yang ngomong loh, gak apa-apa. Kata bapakku kan. Kan kalau kamu, mama bilang saya jadi gak enak nih marah sama kamu soal air panas. Harusnya kan kamu tinggal ngomong ke saya. Gitu. Nah, triggernya itu. Akhirnya langsung habis kejadian harapan ini, mama telepon kakek, cerita, kakek bilang, udah kamu pindah aja tuh kontrak yang rumah ayah udah kelar kok, orangnya udah keluar. Jadi malam itu langsung bawa barang pindah. Di hari Ayu cerita itu? Ya. Jadi pertama pindahnya tuh bawa baju-baju dulu sama barang yang diperluin, jadi sisa-sisanya belakangan. Nah terus abis itu mama kan kasih, jadi gini, si yang punya rumah itu punya anak 2, laki, udah nikah nih dua-duanya, dan yang salah satu tuh emang tinggal nggak jauh dari rumah itu.
emang buat jaga-jaga kalau misalnya rumahnya bocor atau apa, ngomong ke anaknya, nanti anaknya nyariin tukang buat bersih, buat rapiin. Maksudnya orang rumah yang punya rumah tuh udah ngomong gitu ke mama sama papa. Nah di hari terakhir udah usung bener-bener barangnya udah habis, mama kesana dong nganterin kunci sekalian pamit. Nah terus mama pamit gitu kan sama istri yang salah satu anaknya ini yang memang jaga, nggak salah kata mama istri anaknya yang kedua deh, bukan yang pertama, karena anak yang kedua yang tinggal situ. Nah anaknya kan lagi pergi kerja, ada istrinya. Terus mama bilang, saya pamit ya, saya pindah. Terus istrinya bilang, kakak pindah? Iya, ya rumah kosong lagi ya, kata dia gitu. Terus iya maaf ya gitu, kakak pindah kenapa, ada kejadian ya? Wah ngomong gitu. Terus mama akhirnya sama Ayu tengok-tengokan kan, terus cerita. Nah terus akhirnya si anak yang punya rumah bilang, saya tuh sebenarnya dari awal ngasih kunci ke kakak, kan waktu mau pindahan kan yang deal-dealannya kan gak di rumah itu ya. Jadi mama tuh ketemu sama yang punya rumah di luar, habis deal bayar, yang punya rumah bilang nanti anak saya yang ada kunci rumahnya di sini, tampar aja gitu. Nah saya tuh waktu pertama kali kakak ke rumah mau ngambil kunci, saya tuh sebenarnya udah mau cerita kak, tapi saya mikir, aduh daripada tetangga saya kosong, daripada rumah ini kosong, ya udahlah sambil saya berdoa semoga kakak nggak kejadian apa-apa, semoga betah. Ternyata gini juga gitu. Jadi si pemilik rumah pun sebenarnya tahu apa yang ada di rumah itu ya. Cuman dia nggak bilangin karena kekhawatiran lain-lainnya ya. Dan dia seneng sama mama karena mama tuh sama di sana kayak sama Ayu, misalkan kayak mama pergi keluar nih, pulang bawain martabak suka dibawain ke dia. Jadi bisa karena baik juga mama. Kadang kayak Ayu nih masak, kata mama suka lah bikin kayak kue risotto apa, suka ngasih ke dia. Jadi dia kayak seneng gitu. Jadi dia akhirnya kayak mau ngomong kayak nggak jadi terus gitu. Nah, takut kalau tahu sebenarnya perginya lebih dulu. Iya, takutnya nggak jadi kontrak. Karena kan kalau nggak jadi kontrak kan ya berarti rumah itu kosong lagi dong gitu, dan semakin kosong semakin lama kan nggak bagus. Iya betul. Nggak bagus sebenarnya. Bangunan dibiarin kosong ya. Ya makanya akhirnya sama mama tuh, oh gitu, iya maaf ya kak, sekali lagi sih minta maaf. Udah nggak apa-apa gitu kata mama. Ya emang udah takdirnya gitu kan. Akhirnya pindah rumah itu. Akhirnya pindah ke Bandung setelah itu. Sebenarnya ya. aku tahu penyebab rumah itu horor, mama cerita. Cuman aku nggak bisa cerita karena kalau aku sebut pasti orang Pekanbaru tahu rumah yang mana. Oke. Nih sedikit pengalaman dari sekian banyak yang Miss Tutu ceritain di sini ya. Ini sebenarnya pengalaman mama, pengalaman aku juga ada. Jadi emang kita tuh kalau pindah rumah nggak tahu kenapa rumahnya tuh ya ada-ada aja. Pindah ke Bandung ada lagi. Gitu, aduh. Bandung tuh sering kerannya nyala sendiri, kata mama. Terus sering kayak pernah diketawain kuntilanak mama tuh. Aduh. Cuman dicariin. Nah di Bandung nih ada satu cerita unik mama. Jadi si mama tuh pernah jadi kan aku punya mbak baru kan di situ. Kita sebut aja Mbak T namanya ya. Aku nggak mau sebut nama lengkapnya, nggak enak. Jadi si Mbak T ini kan ikut mama baru bentar nih di rumah ini. Pernah lah satu hari itu dia mimpi gitu. Jadi mimpinya kayak rumahnya tuh kayak istana gitu. Terus bangun-bangun tuh kayak keringetan gitu. Cerita mama, kata mama, kamu ini aja kali cuma bunga tidur gitu. Jadi mamaku tuh tipikalnya kayak skeptis aja main gitu-gitu. Terus katanya si mbak ini pernah ngelihat aku lagi ngomong sendiri. Padahal sebenarnya aku nggak ngomong sendiri. Ada yang kuajak ngomong tapi bukan manusia. Dia yang pernah ngadu ke mama. Terus mama bilang, oh nggak apa-apa kok itu, paling teman imajinasinya aja. Jadi mamaku tuh kayak berusaha untuk supaya si mbak T ini nggak takut. Sampai akhirnya sempat mbak T-nya akhirnya keluar. Nah, si mamaku ini tipenya karena nikahnya muda banget ya, maksudnya waktu hamil aku aja umur 22 gitu, jadi kan aku masih kecil, ya otomatis umurnya masih 27, berapa, maksudnya kayak masih muda lah gitu. Nah, jadi dia akhirnya tidak banyak berteman sama ibu-ibu tetangga, malah bertemannya sama anak karang taruna gitu-gitu, namanya masih muda kan. Terus di komplek mama di Bandung itu, mama tinggal di salah satu komplek lah, aku nggak mau sebut kompleknya, nggak enak, karena rumah itu masih ada. Rumah kontrak mama dan
masih dikontrakin ke orang, ada orang yang tinggal di situ. Terus si mama tuh waktu itu sering kan sama anak Karang Taruna itu entah main kartu lah sambil makan kacang gitu, main gaple. Cerita anak Taruna, Bu tahu nggak sih gitu, manggil ke mama kan Bu tahu nggak sih itu loh di atas sana. Jadi kebetulan tinggal di daerah yang agak ke atas nih rumahnya. Bu tahu nggak sih daerah sono gitu. Ibaratnya kalau kita tinggal di Malang tuh mama tinggal di daerah Batunya gitu loh, kan dingin kan, di situ deh. Bu tahu nggak sih daerah sono ada rumah kosong. Nah kenapa emang? Jadi gue pernah nih Bu lewat situ malam-malam, terus gue liat ada cewek cantik banget. Gue kan bingung ya, kok ada cewek cantik di rumah kosong. Terus gue tanya, Mbak, kok di situ sendirian? Wah tiba-tiba dia balik, terus dia ketawa, dia terbang. Gue langsung ketakutan, gue kabur naik motor Bu. Terus mama bilang, masa lu gitu aja takut gitu kan? Ya udah deh ibu saya tantangin, berani nggak di sono? 2 jam aja. Terus mama bilang, kalau berani lu mau ngasih gue apa? Nah kebetulan kan mama ngerokok nih. Gue beliin lu rokok deh 1 slop. Oke. Kapan? Malam Jumat. Oke, kata mama. Tibalah malam Jumat nih. Emang emak gue tuh agak-agak barbar ya. Datanglah mama malam Jumat. Stay di situ. Dari jam 12 kalau salah mama sampai jam 2 tuh mau tongkrongin di situ. Tongkrongin di rumah kosong itu. Dan dipantengin dari jauh sama mereka kan 2 jam. Nggak ada apa-apa. Sebalik-balik kayak, mana? Kemarin cewek cakep yang lihat nggak ada. Gitu. Ya, tekalan ya akhirnya dikasih tuh rokok 1 slot. Jadi menang taruhan. Seberani itu, tapi emang mamaku tuh skeptis. Tapi kayak dikejar kok kayak gitu, karena kalau kata almarhum kakek kayak gitu-gitu jangan takut. Gitu. Kayak aku lah nih, aku pernah tinggal, jadi nih aku kemarin sempat ngontrak di salah satu rumah. Ini kan cerita mama, ini balik ke ceritaku ya. Jadi aku habis nikah, tinggal sebentar sama orang tua, terus akhirnya aku pindah dong, ngontrak di salah satu rumah. Rumahnya gede, serius. Bahkan untuk aku berdua sama suamiku tuh kegedean sebenarnya. Cuman ya karena dikasih harganya bagus, ya udah kita ngontrak situ. 2 tahun, bentar, 2 tahun setengah lah. Ngontrak, terus pas aku hari pertama tinggal di rumah itu, jadi rumah itu tuh habis renov. Jadi aku alhamdulillah dapat kontrakan tuh yang habis renov gitu, jadi enak ya. Masih bersih, masih bagus ya? Ya, terus aku bersih-bersih tuh kan pindah di rumah itu sore. Aku bersih-bersih, aku naruh sapu gitu terus. Yang kita kan pindah, dan aku pindahnya kan pas pandemi ya. Kita kan pindah nih nggak bisa ngundang orang syukuran. Biasanya kan entah ngundang anak yatim doa gitu ya, kita pasti ada lah kayak gitu. Karena kita nggak bisa dengan kondisi pandemi, ya udah kita berdoa di rumah aja ya. Udah abis itu aku habis pindah tuh aku sholat sama suamiku tuh sholat maghrib, habis maghriban kita baca ayat Yasin sama kursi lah tuh. Baru baca setengah tiba-tiba ada suara kayak tak gitu, kayak sapu jatuh tak gitu. Terus suamiku diam dong, orang kita tinggal di rumah yang depannya kosong sampingnya kosong, jadi agak hening. Dan depan sama samping kosongnya udah lama ya, udah 20 tahun lebih. Hening dong, terus suamiku bilang, Dek, itu apa? Kayaknya sapu jatuh deh. Kamu lanjut baca ya, jadi ini yang baca suamiku, aku dengerin aja. Aku coba ke bawah, aku cek mungkin sapunya jatuh, entah kesenggol tikus, kan mungkin kita nggak tahu ya ada tikus di rumah ini, yang ngumpet di mana gitu kan. Aku turun nih, sapu gue masih aman dong, nggak jatuh. Gue diem nih, dalam hati, wah ini penghuni rumah ini udah ngasih kode nih, gitu kan. Ya, aku balik-balik ke atas. Udah cuman aku karena nggak mau bikin suamiku khawatir, aku bilang, iya sapunya jatuh, kayaknya aku tadi naruhnya miring, udah aku lurusin kok. Lanjut. Nah, itu lanjut, tiba-tiba ada suara tak, tak, tau gak sih kayak suara batu kerikil dilempar ke kaca. Apa tuh, Dek? Udah lanjut tidur aja kamu, lanjut aja yang gitu. Ya udah lanjut. Terus habis lanjut itu, kita makan terus udah tidur kan. Besoknya, kan kita pindah tuh nggak usah hari Minggu. Ini bulan puasa, jujur kejadiannya. Bulan puasa. Habis itu, besoknya kan suamiku kerja dong, berangkat. Terus aku bilang,
Dia bilang, yang aku hari ini kayaknya ada lembur deh, ada kerjaan banyak, jadi pulangnya malam. Karena kita pindah tuh menjelang lebaran, kalau nggak salah seminggu sebelum lebaran deh. Oh gitu, ya udah kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kok, aku bilang gitu, aman. Ya udah. Nah, dia tuh pulang jam 12 malam kan. Jam 12 ya kalau nggak salah. Nah, aku tuh habis rapi-rapi, kan aku nonton lah, ya nonton Netflix lah, drakor gitu. Nah, aku teringat lah, aku habis masak makan malam, belum cuci piring nih. Aduh, kalau besok numpuk gak enak kan. Namanya aku sering bekelin suami aku juga. Jadi akhirnya aku turun ke bawah. Jam 11, setengah 12, 11 ke setengah 12. Jadi aku cuci piring nih. Nah, tempat cucian piringnya tuh kayak mentok tembok gitu loh. Tembok. Jalan tembok, ya udah. Jadi nggak ada pemandangan apa-apa. Nah, pas aku lagi nyuci, udah tinggal 4 piring nih. 4 item lah. Tiba-tiba aku lihat ke depan, kok ada rambut gini. Pas aku nengok ke atas, ada apa? Kuntilanak bajunya merah, lagi ngeliatin aku. Terus dia turun pelan-pelan, sampai muka kita hadap-hadapan tapi kebalik ya. Jadi kan aku gini kan, dia jidatnya di sini nih, matanya sini ngeliatin aku. Tapi anehnya gue tuh kayak langsung masih lanjut cuci piring loh. Dalam hati tuh kayak tiba-tiba ngomong gitu, maaf ya kalau kehadiran aku ganggu. Aku di sini cuma mau tinggal aja. Ya udah kita berdampingan aja. Aku cuma mau tinggal doang kok. Jadi abis dia ngeliatin aku tuh, jadi tahu kan kalau kebalik rambutnya gini kan, mukanya ngeliatin, jadi mata kita sempat hadap-hadapan, matanya merah. Terus aku, anehnya aku kayak tiba-tiba tuh pelan gitu, maksudnya kayak slow gitu nyuci piringnya, terus cuci piring taruh, bener-bener kayak gitu. Terus kayak tiba-tiba hilang gitu, dengerlah aku bunyi tin gitu. Jadi suamiku pulang kan kerja bawa mobil, terus aku keluar bukain pagar, aku nggak cerita sama dia kejadian itu. Ada bukain pagar, tutup, terus dia tanya, kan dia lihat tanganku basah gitu, kamu habis ngapain? Cuci piringnya. Oh ya udah yuk aku capek nih udah, terus istirahat. Nah besoknya aku tuh sering banget emang malam tuh kayak misalkan kayak tiba-tiba pengen bikin Indomie pengen bikin spaghetti contoh gitu ya. Jadi malam tuh suka masak. Nah jadi aku pernah masak tuh lagi ini, tiba-tiba dari sudut kiri situ kayak ada pocong gitu ngintip. Serius? Ini di area mananya rumah? Jadi di dapur tuh ada tangga ke atas kan, ke kamar pembantu. Jadi dari kamar pembantu sering tuh si Mbak Kun itu turun, tapi kebalik ya. Jadi kayak begini turun gitu. Terus, tapi alhamdulillahnya nggak pernah nampakin ke suamiku sih. Nggak pernah. Terus abis yang suamiku balik itu, aku sempat tidur bentar, terus aku bangun kan sholat tahajud. Pas sholat tuh aku lihat dia, jadi kan aku sholat, depanku tuh ada lemari baju yang ada kacanya gitu. Aku lihat dia kayak seolah-olah di belakangku gitu lagi berdiri. Aku kayak ngomong gitu habis sholat, maaf ya kalau kehadiran aku ganggu kamu mungkin, karena aku tahu dia udah lama di situ, bahkan sebelum rumah ini dibangun dia udah di situ. Aku di sini cuma mau numpang tinggal saja, nggak selamanya aku di sini kok, gitu. Jadi kita sama-sama aja, kamu di mana ya udah, aku tidak akan ngusik tempatmu. Nah dia ngasih kode tuh waktu dia turun kayak dari tangga yang tempat Mbak, oh berarti dia di situ. Ya udah, jadi aku nggak pernah nyentuh situ. Nah terus pernah sih yang parah tuh, aku lagi masak nih, lumayan sih jam 10, tiba-tiba pengen makan Indomie. Itu dia pernah turun dari situ, tapi tahu nggak sih turunnya kayak ngerayap kebalik, yang kepalanya begini. Tangga tuh. Tangga muter? Ya. Terus yang epic gini, jadi menjelang, kan aku sekarang udah pindah ya, menjelang aku pindah dari rumah ini, si anak yang punya rumah kan, dia punya gudang, dia sewa gudang nih buat naruh, dia kebetulan punya usaha gitu deh. Nah kebetulan sewa gudangnya udah habis, jadi dia nggak mau sewa gudang, dia mau naruh di rumah aku. Dia punya bisnis dekorasi kawinan gitu deh, anak yang punya rumah ya. Suatu hari dia, karena aku ngasih tahu aku mau pindah, ya dia bilang ya udah sementara saya naruh ya, kebetulan kontrak gudangnya habis. Dia taruh lah tuh barang-barang wedding. Ya aku nggak terganggu banget sih, karena aku pikir ya udah tuh aku udah mau pindah juga gitu.
barang banyak banget ya. Nah terus dia tuh pernah izin, jadi karena dia ada bisnis itu kadang malam suka loading barang gitu kan. Nah jadi pernah dia loading barang malam, aku lagi nggak di rumah, jadi aku sama suamiku tuh ada event kalau nggak salah di kantor dia, aku dibawa, jadi aku nginep stay di hotel sama dia gitu. Dan aku nggak ada di rumah kan, jadi adalah orang loadingnya dia yang emang aku titipin kunci kalau mau ngambil barang gitu. Nah pas mau loading 3 orang nih, jadi 2 kurir, satunya emang gudang yang biasa naruh-naruh lah. Dia tuh cerita katanya pas ngambil barang dia sempat diketawain, karena kan kalau loading jam 1 gitu, dia diketawain kuntilanak gitu. Terus dia buru-buru turun. Nah udah kelar loading, si cowok-cowok bertiga ini kan ngopi dulu dong, ngopi sebat gitu ya. Terus yang satu tuh ngeliat ke teras atas, kan di atas ada teras kayak balkon kita bisa duduk-duduk gitu ya. Teras atas, dia lihat katanya ada perempuan pakai daster merah, rambutnya hitam panjang banget. Awalnya dia kira itu aku, cuman dia tuh sanksi karena gini, kan aku seneng ngecat rambut ya kayak gini. Dia tahu rambutku nggak hitam. Ya kalau hitam sininya lah paling gitu. Terus dia sempet lah bilang, itu Mbak Tutu bukan ya? Kayaknya Mbak Tutu nggak punya daster warna merah deh. Maksudnya aku tuh kadang mereka datang, aku sempet kayak kebangun, bukain pintu gitu. Aku nggak pernah tidur pakai daster. Aku tuh tidur pasti pakai kaos celana panjang gitu, kayak piyama gitu. Udah. Terus habis itu besoknya dia loading, ketemu aku nih. Kan udah kelar event, loading pagi. Aku pulang tuh sama suamiku. Terus dia nanya, Mbak Tutu, mau nanya dong, boleh nggak? Kenapa? Kesamper. Mbak, kamu punya daster warna merah nggak sih panjang? Nggak ada. Aku emang suka warna merah jujur, tapi aku nggak punya daster warna merah. Aku bilang gitu. Kenapa emang? Oh berarti bukan Mbak Tutu. Terus dia cerita semalam ini. Loh, aku semalam nggak tidur di rumah. Aku tidur di hotel. Aku bilang sama suamiku karena lagi ada acara. Emang kamu lihat nggak lampu di atas nyala apa enggak terasnya? Enggak sih Mbak. Lah kalau lampunya nggak nyala berarti aku nggak di rumah dong. Karena aku udah pergi dari siang. Dalam kondisi lampu udah aku mati-matiin. Wah, berarti aku lihat bukan Mbak Tutu nih. Terus pernah juga nih ada orang gudang. Sama nggak berarti? Sama yang sama. Pernah tuh, jadi aku udah bercerita nih jadi yang punya rumah ini termasuk orang berada lah, yang aku kontrak. Jadi pernah supirnya datang ke rumah waktu itu gara-gara, ini aku kontrak kan dia udah nyediain furnitur, jadi aku masuk kayak bawa baju doang. Dia tuh nganterin kalau nggak salah meja makan yang habis dibenerin gitu. Jadi supirnya nanya, Mbak, oh iya Mas gitu, saya supir ini, maaf ya saya datang cuma menaruh-naruh doang. Oh iya Mas silakan gitu, habis naruh dia tanya, Mbak, kamu aman kan tinggal di sini? Aman maksudnya gimana? Aku bilang, jadi pas aku pindah sebulan dia baru cerita, jadi sebelum aku pindah kan rumah itu kosong setahun karena direnov sama yang punya kan. Jadi pas renov itu dia 3 kali ganti kloter tukang, gara-gara tukang tiap malam katanya digangguin sama yang anak merah ini, kabur. Masih dia ya? Dan selalu kuntilanak merah ini yang gangguin orang-orang. Tapi aku kayak, ya udah aku aja kompromi aja. Padahal aku tahu tuh kalau aku tidur nih, kan kadang suamiku suka dinas, aku sendirian di rumah. Aku tidur tuh kayak tahu gitu dia di depan pintu sebenarnya. Tapi aku kayak ya udah bismillah aja. Paling pertama kali dia nongol yang di saat Mbak Tutu tadi nyuci piring? Iya, besoknya. Itu bener-bener depan muka tuh ya, kebalik. Dan bernegosiasi akhirnya di situ. Aku kayak ngomong aja ke dia kayak, kamu di mana tempatnya, ya udah aku nggak ganggu deh. Karena biar gimana kayak ya aku juga sadar gitu, aku nggak akan selamanya tinggal di rumah itu. Ya aku pasti nanti akan keluar cari rumah lain gitu kan. Jadi kayak
kayak ya gitulah. Terus gini, kan seberang rumah aku yang tinggal itu kan ada rumah gede kosong. Itu kosong udah 20 tahun lebih. Dan dia tuh punya banyak pohon mangga, ada empat pohon mangga dan tinggi-tinggi banget. Dan aku tuh pernah malam-malam, suamiku kan emang kerjaannya selalu pulang malamnya kayak jam 1 gitu, jarang dia pulang cepet. Jadi aku tuh kalau ada mobil lewat, aku suka ngecek kan dari jendela kayak buka horden itu dia apa enggak. Jadi pernah sekali waktu aku buka horden, kan kalau kamarku di atas, aku lihat lurus itu kan pemandangan si rumah kosong sama pohon itu. Jadi aku sempat lihat pas gini, ngeliat ke bawah, oh bukan suamiku tuh mobil tangga. Aku lihat ke depan, ada itu kayak kuntilanak lagi berdiri gitu di pohon, di salah satu dahan pohonnya. Nah, terus ada lagi cerita. Jadi, karena aku sering sendirian, kebetulan tuh aku punya sepupu cowok kan, tinggal ngerantau lah ke sini gitu, orang tuanya di Pekanbaru. Dia tuh kalau aku kosong, misalkan kayak suamiku dinas 3 hari, dia nemenin aku nginep. Karena mamaku khawatir aku kenapa-napa. Jadi dia suka datang. Nah, kebetulan kamar dia tuh ngadep, jadi yang ngadep ke rumah kosong itu ada 2 kamar. Nah, dia selalu tidur sebelah kan. Jadi dia pernah malam-malam tuh kayak ada cewek manggil dia. Jadi gini, kita sebut sajalah sepupuku nih namanya Andre ya, contoh. Ini bukan nama asli. Jadi aku tidur nih, dia di sebelah. Dia tuh kalau malam kadang suka tidur, kadang suka mabar. Jadi pernah dia waktu itu tidur habis mabar, kayak kejadiannya jam 1 kata dia. Dia tidur, terus sayup-sayup tuh dia sempat dengar ada yang manggil dia. Andre dari luar. Pas dia buka, dia cek di jendela, ternyata tuh, jadi deket rumahku tuh, sama rumah sebelah yang kosong tuh ada pohon gitu kan, nggak tahu pohon apa. Nah ternyata ada dia lagi ngeliatin senyum-senyum gitu, si pohon. Andre gitu. Cuman sepupuku ini si Andre emang dasarnya pemberani ya, karena rumah dia yang di Pekanbaru pun, jadi dia kan anaknya adiknya mama, jadi emang rumah dia juga horor, jadi dia kayak, udah tinggal tidur. Dia baru cerita ke aku besoknya, Mbak, tau gak sih Mbak, kenapa? Gue bilang, semalam masa, gini. Hah serius? Gue bilang, terus gimana, lu takut gak mau balik gak? Takutnya dia mau balik, enggak, tenang aja, gitu. Tetap ngeberaniin diri buat tetap nginep di rumah ya? Tetap, itu malam pertama dan malam kedua dia masih nginep, malam kedua sih gak ada apa-apa. Gitu. Dia pasti penasaran ya apa itu terjadi lagi apa enggak? Enggak, dia biasa aja. Oh dia biasa aja? Keren sih bisa kuat kayak gitu. Karena dia tinggal di rumah dia yang di Pekanbaru sama lebih horor lagi bahkan. Dia ada cerita-ceritanya sendiri. Keras banget ya Allah. Segitu ditampakin di depan muka, lagi sholat ada di belakang, yang dilihat dari kaca tadi ya. Dan ada juga orang-orang teman suami Miss Tutu yang melihat sosok itu juga. Bukan ya? Teman suami, pegawainya yang punya, pegawai pegawainya itu. yang punya. Bukan teman suamiku, bukan. Pegawainya. Oh pegawainya itu, dan dia melihat juga iya, ya. yang posisinya aku lagi nggak ada di rumah, karena waktu itu aku nginep di luar, nemenin suami aku kerja. Sama ini, jadi aku pernah satu hari, aku masih di rumah itu ya, aku kalau kebangun kan sering lah kayak, sholat tahajud lah namanya, kayak kadang kita kalau kebangun tengah malam tuh sebenarnya kode aja kayak, oh iya berarti kita harus sholat gitu. Aku nih sebagai muslim, ya udah aku sholat tuh, jadi aku pernah sholat tahajud ya, bisa baca, kan kita bisa baca niat Allahu Akbar gitu, Allahu Akbar, dan aku tuh sering kayak sholat tuh kalau sendiri nggak ada imam, aku pakai suara gitu, Allahu Akbar, itu di belakang kayak ada yang Allahu Akbar, terus aku diem tuh, tapi aku tuh selalu inget pesan kakek aku, kalau ada yang kayak gitu, anggap aja itu dia mau sholat bareng kamu. Tapi kalau aku jujur ya, saat itu kaget iya, ada rasa takut iya, pasti, manusia. Tapi aku tuh selalu tekan gini, aku takut nih, tapi aku ini sholat, aku punya keinginan yang cuman Allah yang bisa wujudin gitu, yang buka jalan. Masa iya
aku kalah sih sama gini. Jadi kayak keinginanku buat doaku dikabulin Allah lebih gede daripada dia. Jadi akhirnya ya udah aku lawan aja rasa takut aku. Dan itu kejadiannya pas banget suami aku lagi dinas, sepupu aku si Andre itu nggak bisa nginep. Jadi aku benar-benar sendiri di rumah. Jadi di situ harus nguatin diri ya dengan apa yang terjadi ya. Allah tuh maha besar, pasti bisa. Masa aku kalah sih sama yang gini dong? Ibaratnya kayak kita mau dikasih sesuatu kan kita diuji dulu nih. Anggap aja itu ujiannya. Jadi aku ya udah akhirnya aku tetap sholat walaupun bacaanku ada yang diperbaiki sama dia, ya udah tetap aku cuekin aja. Ya kayak ya udah. Akhirnya abis itu ya biasa kayak zikiran atau apa ya udah tidur biasa aja. Ya, tenang sendiri hatinya jadinya ya karena itu ya. Iya, insya Allah. Pokoknya teman-teman kalau ada yang kejadian kayak gitu, udah gitu. Kamu harus ingat Tuhanmu maha besar gitu. Jadi aku kayak selalu prinsipnya kayak gitu aja. Nggak boleh takut. Ya pasti ada rasa takut mah pasti. Aduh apaan nih pasti. Nggak mungkin nggak ya. Nggak mungkin nggak manusiawi. Takut kaget tapi aku kayak takut kaget tapi ibaratnya kayak dalamnya ada dua sisi kayak yang sini aduh apaan nih, tapi yang sisi ini kayak udah terusin aja, Allah maha besar, anggap aja ini ujian, kamu masih bisa, udah terus. Jadi kalau digituin nyalinya jangan ciut dulu, nggak gampang pasti, ini proses juga. Melawan ketakutan ya? Iya proses, aku juga kan ada proses sampai bisa kayak gitu, akhirnya kayak Bismillah, Allah tuh lebih maha segalanya, jadi aku diuji kayak gini ya, tinggal akunya lulus ujian apa enggak. Itu aja. Keren banget pengalamannya nih. Itu tuh. Itu sebenarnya belum seberapa. Tapi dengan apa yang terjadi ini aja dan bisa sekuat itu, belum tentu itu bisa dialamin dan dilakuin sama orang-orang di luar sana dengan apa yang udah terjadi itu. Bisa, tapi pasti ada prosesnya. Pasti ada prosesnya. Aku kan kayak gini akhirnya berani, sebenarnya ada kejadian yang jadi trigger shock, akhirnya aku nggak jadi takut lagi. Jadi aku pernah di fase yang aku takut, jujur aku penakut. Sampai satu waktu aku pernah waktu itu, jadi aku waktu SMA tuh aktif OSIS nih. Nah OSIS kan biasanya menjelang diangkat jadi seniornya, kan ada yang versi juniornya, versi seniornya. Terus versi seniornya itu suruh nginep di sekolah kan buat LDKS, latihan dasar kepemimpinan siswa saat itu ya, nggak tahu sekarang gimana. Nah jadi aku pernah kayak jurit malam gitu, kelar jurit malam udah. Nah kelar jurit malam jam 12 atau jam 1 gitu, temenku ada yang minta tolong, tuh temenin gue dong ke toilet ya, udah aku temenin nih cewek, aku nunggu di luar tapi. Nah pas di luar tuh aku lihat di satu sudut, kayak jaraknya sekitar 2 kiloan lah sudut sana. Dan aku lihat tuh kayak ada putih-putih. Lumayan jauh tuh ya? Lumayan jauh. Nah, aku lihat tuh apa? Kayak lama-lama tuh wujudnya jelas kan, ternyata itu maaf nih pocong. Tiba-tiba tau nggak, dalam hitungan detik, aku ngedip, tiba-tiba sak, udah di depan aku, tingginya 2 meter, tinggi banget, dan dia tuh kayak gini, depan muka aku. Dan aku kayak, sumpah itu aku shock banget. Bayang nggak, tinggi banget, gede, dia nunduk ke depan muka aku. Terus nggak lama aku kedip hilang gitu. Adalah itu kayak kejadian 5 detik terus temanku keluar, tuh kenapa? Oh nggak apa-apa, tidur yuk, langsung gitu. Nah kejadian trigger itulah akhirnya aku kayak akhirnya kayak aku lawan gitu rasa takut aku. Takut mah pasti ada dengan wujudnya dia yang iya yang maksudnya wujudnya yang nakutin gitu. Tapi ya udah gitu, akhirnya kayak ya udah ya tinggal akunya nih harus ngontrol gimana gitu. Trigger ini yang bikin jadinya semua yang terjadi setelahnya itu nggak sampai seserem itu, karena gue udah pernah ngalamin yang jauh lebih serem itu. Iya itu jujur buat aku itu terseram seumur hidup. Jadi kayak itu kejadiannya umurku 17. Jadi akhirnya seiring waktu kayak oh ya udahlah gitu. Dan proses itu yang bikin jadi seperti saat ini ya. Iya, jadi berproses terus akhirnya kayak tetap jujur belajar mendekatkan diri juga sama Allah gitu, kayak udahlah gitu, bismillah gitu. Kadang kayak gini kan ujian juga buat kita, tinggal kitanya kuat apa enggak. Iya benar-benar. Gitu. Dan yang nggak pernah ngelihat dan nggak ngalamin pun nggak usah minta-minta. Gua
gue nggak pernah ngeliat itu ya, jangan diminta Jangan juga ya. nantangin. Terus kalau emang kalian ada kan yang misalkan nih contoh, pengen dong buka mata batin, pikir lagi deh, kuat nggak? Aku bukan ngeremehin enggak, tapi kita tuh kalau kayak gitu butuh mental yang Kuat ya. Ya. Jadi buat teman-teman ya juga jangan nantangin karena perkara gue nggak pernah melihat gitu ya. Iya, benar-benar. kalau lagi apes bisa kelihatannya yang bener-bener paling nyeremin loh. Gitu. Benar. Dan apa akan kuat melihat seperti itu gitu Iya, ya. bener. Miss Tutu, makasih banyak ya. Udah mau Sama-sama. bercerita di narasi misteri. Dan teman-teman boleh minta Instagramnya Miss Tutu apa itu? Oh boleh, aku Instagramnya di Miss Tutu MISSTUTUK. Boleh kalau mau follow boleh, mau nanya-nanya boleh. Sharing-sharing pun nggak apa-apa Boleh, ya. nggak apa-apa. Banyak kok yang sharing-sharing juga nanya-nanya. Terus ada channel juga. Aku kebetulan sebenarnya nggak horor, tapi karena banyak yang senang cerita horor ya udah aku buka channel horor namanya Istri Tukang Jajan. Istri Tukang Jajan. Nanti ada di deskripsi juga tuh di bawah tuh. Kalian Ada. bisa tinggal klik juga di sana. Iya, nama segmennya cerita horor lagi yuk. Cerita horor lagi buat kalian yang Isinya berhoror-horor. suka dengerin cerita horor juga, mampirin juga ke channelnya Miss Tutu nih. Ada di sana. Terima kasih banyak Miss Tutu. Sama-sama, aku yang makasih udah diundang. Udah mau mampir menyempatkan waktunya buat main ke narasi misteri. Iya, nggak apa-apa, is oke. Kebetulan emang lagi bisa. Terus seneng juga diajak collab kok. Kayak gini. Nggak takut kan ya? Enggak. Dan buat teman-teman nih yang punya cerita pengalaman pribadi, kalian juga bisa ceritain di narasi misteri. Tinggal DM ke akun Instagramnya narasi misteri dan juga email ke narasi misteri seperti yang ada di deskripsi di bawah. Dan buat kalian juga follow akun TikTok narasi misteri karena di sana ada konten-konten yang berbeda dari YouTube dan Instagram. Ya udah kalau gitu, Randi pamit, Miss Tutu juga pamit. Karena di dunia ini bukan cuman kita yang nempatin,